internal diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dimensi sehat, kita menikmati hidup, mengikuti pola hidup sehat, memakan makanan bergizi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, termasuk kesehatan mental. Termasuk di sini juga menjauhi penyalahgunaan narkoba, karena seperti yang kita ketahui, efek narkoba itu berefek pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dan juga ada dimensi produktif. Kita bisa menghasilkan karya apapun dengan bidang apapun yang kita tekuni dan kita senangi. Dan pada akhirnya hidup 100% ini diharapkan menjadi sebuah gerakan massal yang menjadi solusi inspiratif dan aspiratif, dan kita bisa hidup bahagia tanpa narkoba pada akhirnya. Jadi hidup 100% ini merupakan tagline atau slogan baru BNN. Sebelumnya seperti yang kita ketahui, tagline BNN ini stop narkoba, seperti yang rekan Rao dan teman-teman ketahui. Jadi sekarang kita tagline baru, hidup 100%. Jadi slogan baru ini diusung BNN dan di-launching pada HANI 2020 pada 26 Juni lalu, menggantikan tagline lama kita. Tapi namun bukan berarti kita nggak stop narkoba lagi, kita tetap stop narkoba, namun kita harus hidup dengan 100%. BNN berharap bisa menginspirasi masyarakat, terutama generasi muda, generasi milenial ya. Kita harus mampu menolak untuk menyalahgunakan narkoba dengan hidup 100% begitu. Baik, jadi milenial yang cerdas itu adalah yang hidup 100% gitu ya, sesuai dengan tagline yang sudah diusung oleh BNN. Kemudian kita ingin tahu juga nih Bu, apakah penyalahguna narkoba itu pada umumnya memang kebanyakan generasi muda gitu? Kenapa milenial yang saat ini kita angkat jadi temanya gitu? Jadi kalau melihat dari penelitian, memang penyalahguna narkoba itu bukan hanya remaja. Berdasarkan penelitian, penyalahguna narkoba itu bahkan dari umur 10 sampai 59 tahun. Ini bahayanya. Mulai dari 10 tahun itu masih SD ya. Bahkan sampai umur 59 tahun, ini sudah kakek-kakek masih ada penyalahguna narkoba. Nah, memang target dari pengedar narkoba ini tidak memandang umur, tidak memandang lapisan masyarakat mana dia, tidak pandang bulu. Semua orang menjadi target dari pengedar narkoba. Hasil dari penelitian kita ini bahwa penyalahgunaan narkoba beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda memang hanya 20%. Sekarang meningkat 24-28%. Kebanyakan pengguna itu adalah remaja. Jadi seperempat penyalahguna itu adalah remaja. Namun yang kita khawatirkan, para pengguna-pengguna remaja ini pasti akan berkelanjutan sampai mereka dewasa nanti dan telah bekerja. Dapat kita bayangkan ketika remaja saja belum punya penghasilan, belum bekerja, mereka sudah bisa menyalahgunakan narkoba. Apalagi ketika sudah punya penghasilan dan mampu menghasilkan duit sendiri, mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Mereka akan menjadi pengguna terus-menerus. Makanya karena itu kita harus tetap menjaga dan memperhatikan generasi muda dengan serius agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Baik, jadi dari usia sangat muda sekali, 10 tahun ya Bu ya, Iya, masih betul. SD begitu. Nah, biasanya ini kenapa bisa seseorang bisa terjerumus ke dalam kasus narkoba? Kalau kenapa itu mungkin banyak faktornya, namun dari berbagai faktor itu awalnya pasti hanya coba-coba. Karena para penyalahguna, pecandu narkoba ini, pengguna biasa, didasari keinginan cuma coba-coba. Setelah keinginan coba-coba pakai narkoba ini, baru nanti berlanjut jadi pecandu. Keinginan untuk mencoba-coba pakai narkoba biasanya itu kan didasari oleh faktor lingkungan. Bergaul dengan orang-orang menyalahgunakan narkoba dan rasa ingin tahu. Bahkan nanti kalau sudah salah pilih lingkungan, ditawari oleh kawan-kawannya untuk mencoba dengan dalih bisa membuat senang katanya. Mitosnya narkoba itu awalnya bisa bikin senang, namun akhirnya mereka tidak mempertimbangkan efek apa yang ditimbulkan setelahnya. Setelah coba-coba, biasanya mulai kecanduan, ketagihan, tubuhnya meminta terus. Nah, ketika sudah ketagihan ini pasti mereka butuh uang untuk terus membeli. Jika tidak ada uang untuk membeli, otomatis mereka mencari uang dengan cara apapun. Bisa dengan merangkap sebagai pengedar kecil-kecilan, menawarkan kepada temannya mungkin. Kemudian ada pihak yang menyuplai narkoba tersebut kepada mereka. Nah, dari penyuplai ini nanti mereka akan berhutang lagi. Kalau udah terjual barang nanti baru uang dibayarkan kepada penyuplai ini. Jadi motivasi pertama menggunakan untuk diri sendiri,
selanjutnya untuk mendapat keuntungan atau menutupi hutang, dan berakhir masuk kepada lingkaran setan yang sangat susah untuk keluar lagi dari sana, begitu. Jadi ada juga tadi faktor rasa ingin tahu. Tapi gimana nih Bu, menurut Ibu untuk supaya bisa menahan rasa ingin tahu terhadap hal yang salah nih ya Bu ya, supaya orang-orang juga sadar dan tahu seperti apa bahaya-bahaya dari narkoba ini. Iya, rasa ingin tahu, apalagi remaja, pasti rasa ingin tahunya ini sangat besar. Seperti yang kita ketahui kan, semakin dilarang semakin menjadi katanya. Iya. Nah, disinilah kita perlu untuk mengenalinya. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, kalau narkoba dikenal makanya tak sayang gitu. Kita harus tahu narkoba itu apa. Kita harus tahu efeknya bagaimana. Ketika dibilang ini bisa membuat senang, ini bisa menghilangkan stres, sebelum kita mencobanya, kita cari tahu dulu narkoba itu efek negatifnya apa. Seperti ganja, ketika mengganja katanya bisa tenang, fly, segala macam. Efek negatif pakai ganja apa? Jadi kita harus mengenalinya. Apa efek-efek buruk dari bahaya dari narkoba-narkoba itu sendiri begitu. Nah, apa aja nih Bu efek ataupun bahaya dari narkoba ini bagi si penyalahgunanya sendiri? Jadi kalau narkoba apapun jenisnya, hal pertama yang serangnya itu adalah otak. Jadi efek narkoba pada tubuh itu adalah merusak susunan syaraf pusat di otak. Dapat kita bayangkan jika yang rusak adalah otak, tentu saja akan berpengaruh langsung pada tubuh baik secara fisik maupun psikis. Dapat kita analogikan jika kita mengkonsumsi narkoba, maka syaraf-syaraf di otak akan putus. Seperti yang kita ketahui bahwa di otak kita ini terdiri dari miliaran sel syaraf. Setiap kali kita konsumsi narkoba akan beberapa yang putus. Jika kita mengkonsumsi secara terus-menerus, kita dapat membayangkan apa yang terjadi. Perlahan-lahan otak akan rusak. Jika sudah rusak begini, pasti daya tahan tubuh akan melemah, akan gampang masuk berbagai macam penyakit. Bahkan hal yang paling kita khawatirkan adalah menyebabkan kegilaan bahkan kematian. Pasca Hari Anti Narkotika Internasional 2020, mari kita hidup 100%, sadar, sehat, produktif. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Ayo, mari kita hidup 100%, kita sadar, sehat, produktif, dan jadilah bahagia tanpa narkoba.